Baik, pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Anita. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari pemasaran digital. Pemasaran digital adalah suatu sistem pemasaran produk dengan menggunakan teknologi digital, terutama melalui media internet, termasuk smartphone, dengan tujuan untuk menjangkau konsumen secara efektif dan efisien. Next. Selanjutnya ada tujuan pemasaran digital. Yang pertama, untuk menjangkau konsumen dengan cepat, tepat, dan luas. Yang kedua, agar lebih efektif dan efisien dalam pembiayaan iklan bisnis. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan brand awareness. Meningkatkan brand awareness merupakan bagian dari pemasaran konvensional maupun pemasaran digital dengan tujuan untuk mengenalkan produk atau merek kepada masyarakat. Semakin terkenal suatu produk atau merek, maka semakin mudah diterima oleh konsumen. Penggunaan media iklan konvensional seperti iklan di TV, baliho, dan radio merupakan upaya untuk meningkatkan brand awareness. Namun, di era digital saat ini bisa menggunakan display advertiser, Google Ads, Facebook, dan Instagram. Next. Kok ada suara kucing? Iya. Kucingnya ikut presentasi, tak? Yang selanjutnya ada metode pemasaran digital. Beberapa metodenya antara lain yang pertama Search Engine Optimization atau SEO, yang kedua Search Engine Marketing atau SEM, yang ketiga Content Marketing, yang keempat Influencer Marketing, yang kelima Content Automation, yang keenam Campaign Marketing, yang ketujuh Data Driven Marketing, yang kedelapan E-commerce Marketing, yang kesembilan Social Media Marketing, 10 Social Media Optimization, 11 Email Direct Marketing, 12 Display Advertising, yang ke-13 e-books, dan yang terakhir Optical Discs and Games. Next. Selanjutnya ada media pemasaran digital. Beberapa media pemasaran digital yang bisa digunakan untuk bisnis adalah yang pertama situs web, menjadi pilihan banyak orang untuk kemudahan akses informasi, kecepatan tukar data, menyebarluaskan produk, tempat jual beli online, dan media promosi. Dengan membuat situs web, biaya dalam membangun bisnis tergolong lebih murah daripada membangun toko atau kantor. Yang kedua ada content marketing. Media ini memiliki nilai pemasaran karena dapat menarik perhatian baik untuk meningkatkan brand awareness maupun berjualan melalui konten pemasaran seperti artikel pada situs web, postingan, dan caption pada Facebook dan Instagram. Yang ketiga ada sosial media. Layanan sosial media merupakan sarana murah yang menawarkan tempat untuk mengiklankan suatu produk seperti beriklan di Facebook, Twitter, ataupun Instagram. Yang keempat ada Search Engine Optimization. Bisa dimanfaatkan untuk mendapat konsumen yang tepat dan sesuai dengan yang diinginkan. Yang kelima ada Google Ads. Merupakan tempat khusus beriklan di Google antara lain Search Engine Marketing, yang kedua ada Display Network, dan yang terakhir ada YouTube Ads. Yang keenam ada email marketing. Pemasaran melalui email disebut email komersial. Penggunaan email dalam bisnis dapat membantu pengiriman informasi atau promosi tentang produk atau jasa kepada penerima pesan. Next. Selanjutnya ada jenis pemasaran digital. Yang pertama, content marketing. Yang kedua, website marketing. Yang ketiga, affiliate marketing. Yang keempat,
inbound marketing. Yang kelima, marketing information. Yang keenam, email marketing. Yang ketujuh, PPC and SEM marketing. Dan yang terakhir, social marketing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai kekurangan dari pasar digital. Pada pasar digital, kekurangannya yang pertama yaitu memerlukan mekanisme dalam pengiriman pesan. Kedua, pesan dapat dicegah ataupun ditolak oleh konsumen. Ketiga, timbulnya isu privasi akibat konsumen tidak tertarik dengan email, SMS yang bersifat promosi dan iklan. Selanjutnya, selanjutnya adalah mengenai kelebihan pemasaran digital. Yang pertama yaitu dapat memilih sasaran konsumen yang secara khusus. Yang kedua yaitu melakukan pesanan yang dikirim secara Yang kedua yaitu mengirimkan pesanan yang disesuaikan dengan kriteria dari konsumen. Yang ketiga yaitu melakukan pelacakan secara rinci terhadap pilihan konsumen. Yang selanjutnya adalah Sudah? Halo? Sudah selesai? Mohon maaf, saya sambil nyambi rapat jurusan ya. Jadi fokusnya terpecah jadi dua. Sudah selesai ini? belum. Ini tadi macet tuh. Jadi saya. Oh gitu. Oh ya, nggak apa-apa. Ini adalah Ini ya. Ya, Bu. Lanjut aja. Terima kasih, Bu. Yang selanjutnya adalah mengenai langkah dan cara memulai bisnis pemasaran digital. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam memulai bisnis pemasaran digital yaitu yang pertama, membuat situs web dengan konsep dan dengan desain yang tepat. Yang kedua yaitu membuat konten situs web yang sesuai dengan target pemasaran. Ketiga, membangun aset seperti jejaring media sosial, bisa berupa YouTube, Instagram, atau WhatsApp yang mungkin bisa mendukung dalam media pemasaran. Yang keempat, membuat konten pemasaran untuk situs web dan sosial media. Kelima, menerapkan SEO untuk situs web. Keenam, menggunakan iklan Google atau Facebook. Ketujuh, membuat konten video terkait dengan pemasaran yang akan diupload di YouTube. Selanjutnya adalah mengenai strategi pemasaran digital. Ada dua tahapan yang dapat dilakukan pada strategi pemasaran. Yang pertama yaitu tarik atau full, dengan kelebihan yang pertama, tidak memerlukan teknologi canggih. Yang kedua, tidak ada batasan dari segi konten untuk pemasaran. Ketiga, kebebasan media. Kekurangannya yaitu tidak ada personalia untuk menjaga konsumen. Kedua, bersifat pasif. Ketiga, keterbatasan menilai dari para konsumen. Yang selanjutnya adalah teknik dorong. Dengan kelebihan yang pertama yaitu memilih konsumen secara
memilih konsumen secara khusus. Yang kedua, dapat mengirim pesan yang disesuaikan dengan kriteria konsumen. Yang ketiga, dapat melakukan pelacakan secara rinci terhadap pilihan konsumen. Kekurangannya yaitu, yang pertama, memerlukan mekanisme dalam pengiriman pesan. Yang kedua, pesan bisa dicegah atau ditolak oleh konsumen. Yang ketiga, akan timbul isu privasi akibat konsumen dengan tidak tertarik dengan email atau SMS yang bersifat promosi atau iklan. Selanjutnya adalah mengenai istilah dalam bisnis pemasaran digital. Yang pertama yaitu awareness. Awareness berarti adalah kesadaran. Sehingga di sini kesadaran konsumen mengenai pemasaran bisnis digital itu sangat diperlukan. Yang kedua, interest, yaitu ketertarikan. Ketertarikan di sini bertujuan untuk membangun kesadaran konsumen mengenai produk yang akan dibeli. Yang ketiga, desire, yaitu keinginan. Di sini yaitu timbul keyakinan pada konsumen untuk mencoba produk atau membelinya secara online. Yang keempat yaitu action, tindakan yang bertujuan untuk menentukan konsumen terhadap produk dengan melakukan pembelian. Selanjutnya adalah aturan dalam pemasaran digital. Yang pertama, menargetkan satu segmen dan menciptakan komunitas virtual. Yang kedua, memperluas peranan merek dalam portofolio secara global. Yang ketiga, menerapkan harga yang kreatif sesuai dengan pasaran. Keempat, mengutamakan desain yang menarik bagi para konsumen. Yang kelima, menggunakan eksperimen yang bersifat adaptif. Yang keenam, menemukan riset pemasaran dan permodelan sebagai penciptaan dari pengetahuan. Baik, selanjutnya adalah kita akan melihat video mengenai cara untuk memahami pasar. Kali ini yang kita bahas yaitu STP, segmentasi, targeting, and positioning. Apa itu segmentasi? Segmentasi pasar menurut Kotler sebagai proses membagi pasar menjadi Kayaknya gambarnya nggak jalan ya? di mana tiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai Cuma suaranya aja. Di saya jalan, Bu. Di situ tidak jalan, Bu. Iya, kalau di saya nggak jalan nih. Yang sulit. Karena untuk S2 dari tahun ini, tahun 2019, Oh, yang lain. Gimana yang lain? saya wajibkan sudah masuk. Saya juga gak jalan. Iya, nggak jalan nih. Itu saja membutuhkan waktu. Mohon maaf sebentar. Kali ini yang kita bahas yaitu STP, segmentasi Belum. targeting, dan Atau mungkin yang lain bisa bantu dijadikan host saja. Bahkan ada yang di tahap Kali ini yang kita bahas yaitu STP, segmentasi, targeting, and positioning. Apa itu segmentasi? Segmentasi pasar menurut Kotler sebagai proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih homogen, di mana tiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar untuk
Kali ini yang kita bahas yaitu STP, segmentasi, targeting, and positioning. Apa itu segmentasi? Segmentasi pasar menurut Kotler sebagai proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih homogen, di mana tiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar untuk dicapai perusahaan dengan strategi bauran pemasaran. Adapun segmentasi pasar menurut karakteristiknya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu static attribute segmentation, di mana membagi pasar berdasarkan atribut-atribut yang statis sifatnya, seperti geografis, diantaranya negara, kawasan, provinsi, ataupun demografis, seperti umur, jenis kelamin, dan agama. Dan yang kedua yaitu dynamic attribute segmentation, di mana pendekatan yang dilakukan dengan memperlihatkan atribut-atribut yang dinamis, seperti psikografis, berdasarkan gaya hidup dan kepribadian, ataupun berdasarkan perilaku atau kebiasaan seperti sikap. Dan yang ketiga, ada individual segmentation, yaitu dilakukan dari unit terkecil pasar, yaitu individu perseorangan. Manfaat segmentasi. Yang pertama, berada dalam posisi yang lebih baik untuk memilih kesempatan-kesempatan pemasaran. Dan yang kedua, dapat menggunakan pengetahuannya terhadap respons pemasaran yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, dapat mengatur produk lebih baik dengan daya tarik pemasarannya, sehingga benar-benar cocok dengan Selanjutnya, targeting. Penjual atau produsen dapat mengatur produk lebih baik dengan daya tarik pemasarannya, sehingga benar-benar cocok dengan permintaan. Positioning adalah suatu pernyataan mengenai bagaimana identitas produk atau perusahaan tertanam di benak konsumen yang mempunyai kesesuaian dengan kompetensi yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan, kredibilitas, dan pengakuan. Segmentation, targeting, and positioning merupakan 3 hal penting yang tidak boleh dikesampingkan oleh perusahaan sebelum melakukan pemasaran, khususnya bagi perusahaan baru. Menurut Kazmir, tujuannya untuk mengetahui seberapa besar pasar yang akan dimasuki, siapa yang menjadi konsumen, produk yang ditawarkan, dan seberapa besar pesaing yang dihadapi. Kali ini yang Baik, itu tadi video dari cara memahami pasar digital. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Rida. Saya juga. Oke, silakan yang ingin bertanya, jangan lupa sebutkan nama dan dari kelompok berapa. Monggo. Baik, saya mau bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wida Zafullah dari kelompok 1. Pertanyaan saya, kan tadi ada materi metode pemasaran digital. Nomor 13 ada tulisan e-book. Nah, maksud dari e-book untuk metode pemasaran itu gimana ya? Apa? Ya gimana gitu, jelasin lebih rinci. E-book ya, untuk e-book. Produk e-book gitu ta? Iya. Oke. Yang lain? Saya Putri Lestari. Putri dulu kayaknya ya. Ya, saya Putri Lestari dari kelompok 8. Saya mau tanya, tantangan terbesar dalam menjalani pemasaran digital itu apa? Terus agar orang tertarik dengan iklan kita itu contohnya kayak gimana? Tuh. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ya, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya nanti hasil diskusi di-upload ya. Ya, silakan siapa? Siapa dulu ini? Saya Aninda Arifah Salsabila dari kelompok 10. Pertanyaannya tadi kan di cara mulai bisnis pemasaran digital ada membuat konten situs web. Bagaimana konten situs web tadi bisa dijangkau oleh banyak orang? Terima kasih. Belum ya. Ketuanya bukan tiga ya. Ketuanya bukan tiga.
Ada lagi? Bu, saya mau bertanya. Karenina dulu, wes. Ya, saya Karenina dari kelompok 7 izin bertanya, bagaimana cara kita bisa mengukur keberhasilan dalam melakukan bisnis pemasaran dalam sosial media? Ada lagi? Satu lagi mungkin ya? Biar 5 penanya. Saya Bu. Apa ini? Saya Adisi Diva Pramestari dari kelompok 2 yang bertanya. Apa kedengaran? Ya, dengar. Semisal kita tuh baru terjun di dunia bisnis, modalnya juga baru sedikit. Nah, metode apa untuk pemasaran dari produknya kita? Sudah? Oke, silakan dibahas. Kalau masih ada yang penasaran, boleh chat di forum ya. Nanti biar dijawab oleh presenter untuk hari ini di forum. Silakan didiskusikan. Jadi ini Oke, ini cukup menarik ya. Jadi kalau kita lihat terkait dengan pemasaran digital atau digital marketing itu menjadi sesuatu keharusan untuk bisnis online. Terutama untuk bagaimana kita bisa memasarkan produk atau jasa kita semenarik mungkin agar peminat kita itu ya ataupun customer kita itu meningkat ya. Tidak dipungkiri kalau dulu ya kalau pengen memasarkan produk paling enggak kita harus punya tempat ya, toko gitu ya, secara fisik itu ada gitu ya. Tapi sekarang kita nggak punya tempat pun kita bisa memasarkan produk kita ya, baik itu melalui sosial media atau kita membuat sebuah website gitu ya, atau kita membuat aplikasi misalnya seperti itu. Lah itu adalah ada peran teknologi untuk mohon maaf ya, saya bisa merapat. Jadi ada peran teknologi di situ, yaitu jangan dilupakan bahwa kita harus ngikutin. Kalau kita nggak ngikutin, kita akan ketinggalan ya. Tadi ada banyak sekali contoh-contoh yang sudah diberikan oleh presenter gitu ya. Jadi memang ada banyak sekali perubahan yang terjadi ketika kita ingin membuat suatu bisnis yang baru, kita nggak boleh gaptek nih dengan adanya teknologi. Oke, silakan.
Baik, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Rida Zafrullah dengan pertanyaan pada materi subbab metode pemasaran digital pada nomor 13 ada metode e-book. Mohon jelaskan lebih rinci. Menurut kelompok kami, pada metode e-book ini seperti yang telah kita ketahui, sekarang kan musim online kan, mungkin dalam sistem pemasaran itu lebih diberikan option dalam metode pemasarannya seperti e-book, karena kan sekarang banyak konsumen yang menginginkan seperti kemudahan untuk mengakses. Semisal kalau e-book ini kan berarti kan elektronik buku. Nah, berarti kan bukunya itu bisa dijangkau melalui HP kan. Nah, itu mungkin bisa dianggap sebagai salah satu metode yang dianggap paling praktis untuk melakukan pemasaran secara digital. Bagaimana, Rida? Berarti yang yang dipasarkan itu hanya buku ya, tapi dalam bentuk elektronik kayak gitu? Bukan seperti itu maksud saya. Pemasaran digital itu e-book itu sebagai perantaranya. Semisal kamu mau jualan baju. Nah, e-book itu kan tidak berisikan tentang materi mengenai pendidikan saja. Pemasaran digital bisa dimasukkan ke dalamnya kan? Kan tergantung kita pembuatnya. Tapi kalau e-book itu untuk buku ya, elektronik bukan? Iya, Bu. Halo? Ya. Jadi gini, e-book itu merupakan suatu istilahnya itu tempat gitu ya. Jadi kalau biasanya kita tahu buku secara fisik, tapi dengan e-book ya, itu kan diberi kemudahan orang itu mengaksesnya berkaitan dengan buku tersebut. Lah, bisa secara free, artinya free download kan biasanya ada ya. Tapi kalau yang berbayar itu menjadi pemasukan bagi biasanya itu aplikasi yang menyediakan. Contohnya apa? Amazon, ya kan? Atau aplikasi yang lain kayak gitu. Jadi dia sebagai wadah pemasaran untuk buku pastinya ya, yang dijual adalah buku gitu. Kalau yang free access ya masalah, tapi yang berbayar itu biasanya itu nanti akan pembagiannya, karena kan biasanya kalian anak akuntansi ya, biasanya itu pembagiannya adalah royalti itu diperuntukkan untuk yang menyediakan platform tersebut, misalnya Amazon berapa persen, terus juga dengan penulis berapa persen. Nah, itu sudah ada di dalam suatu perjanjian biasanya, hanya sebagai media aja e-book gitu ya. Gitu. Jadi pemasaran dalam bentuk digital. Silakan lanjut. Baik, Bu. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Karenina. Bagaimana cara mengukur keberhasilan pemasaran dalam sosial media? Ada 5 langkah untuk mengukur keberhasilan. Yang pertama, tentukan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kita harus menentukan ukuran. Yang ketiga, kita melakukan pengukuran. Dan yang keempat, melakukan pengawasan dan pelaporan. Dan yang terakhir, melakukan penyesuaian dan kembali ke langkah pertama. Selain itu, dengan memahami tingkat keberhasilan strategi digital marketing, hal ini bisa menjadi acuan untuk membuat strategi di masa mendatang. Bagaimana, Karenina? Ya, terima kasih Anita. Tapi juga harus didukung dengan ini ya, riset. Ada ukuran-ukuran keberhasilan itu pasti ada indikator-indikatornya. Nah, itu kalian bisa lakukan secara penelitian gitu ya. Dikatakan berhasil misalnya dengan ketercapaian penjualan tertentu. Ya, apalagi kalau online misalnya dengan follower tertentu ya, apakah follower itu mempengaruhi dengan tingkat penjualan? Nah, banyak faktor ya, ada indikator-indikator tertentu misalnya, atau misalnya karena penjualannya meningkat, dia juga akan berpengaruh terhadap pembagian saham misalnya, seperti itu, pembagian dividen ya atas saham misalnya. Nah,
banyak ya, ini perlu dikaji lagi. Oke, silakan. Baik, yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Ayu Lestari. Tantangan terbesar dalam menjalani pemasaran digital ini apa? Dan berikan contoh agar orang tertarik dengan iklan kita itu bagaimana. Menurut saya kalau dibilang tantangan itu lebih mengarah ke membangun fleksibilitas sistem maupun perspektif tim terhadap delivery yang ingin dicapai. Dengan seberapa cepat tim digital marketing bisa beradaptasi dengan perubahan pemasaran digital dan disertai dengan taktik yang dijalankan. Kita sebenarnya bisa saja membuat plan 1 sampai 6 bulan ke depan. Tapi bisa saja di bulan kedua pada strateginya itu sudah harus diganti karena ada perubahan pemasaran digital. Dan strategi menggunakan iklan kan berarti kan sudah kurang baik ya. Jadi harus dirubah plannya oleh digital marketing agar bisa mengikuti tren pemasaran digital saat ini. Dan contohnya yaitu tertarik untuk membuat iklan itu seperti promosi, seperti misal kita membuat sebuah pemasaran produk dengan menggunakan TikTok. Kan TikTok sekarang lagi sedang booming, seperti itu. Bagaimana Putri? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Iya, harus ngikutin ya. Sekarang yang lagi viral apa? TikTok misalnya. Kalau dulu Instagram gitu ya. Ya, dia karena untuk meningkatkan peminat orang itu ya harus ngikutin gitu ya. Kadang sampai berbuat yang di luar nalar gitu ya. Ya untuk menviralkan. Nah, itu kayaknya Disti udah mulai TikTokan tuh. Buat promosi ya, udah goyang-goyang tuh. Ya. Nah, apa namanya? Jadi TikTok itu bisa jadi media untuk promosi juga. Kalau dulu misalnya Instagram, terus habis itu banyak lah ya aplikasi-aplikasi. Misalnya kita punya marketplace ya di Shopee, Tokopedia ya. Apa namanya harus ngikuti. Justru sekarang yang pekerjaan yang paling dicari itu sebenarnya apa sih? Konten kreator ya. Ya seller, penjual, habis itu humas, kemudian konten kreator, editor ya, itu sangat diperlukan. Makanya kalau kalian misalnya punya bakat lain selain accounting, boleh loh. Gitu. Kayak ini tadi kan Pak Uton kan pasti kelompok ini buat sendiri ya, itu kan bentuk dalam konten kreator kalian. Ya boleh sekali. Oke, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aninda. Bagaimana cara efektif agar situs web bisa dijangkau banyak orang? Jadi, kita harus kreatif dengan strategi promosi kita. Kita harus memiliki website yang bagus terlebih dahulu. Dengan website yang bagus, kita bisa meningkatkan reputasi bisnis kita. Namun, tak hanya bagus, website juga harus unik. Misalnya, menggunakan domain yang berbeda dari website pada umumnya. Selain domain.com, kita bisa menggunakan domain .online atau .site. Dengan domain unik, website akan lebih mudah diingat sehingga bisa mendapat lebih banyak pengunjung. Jika sudah memiliki website, kita bisa mempromosikannya secara online untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagaimana, Aninda? Ya, terima kasih, Anita. Ya, sama-sama. Ya, mohon maaf ya, ini saya tuh antara fokus ke kalian, fokus ke rapat, jadi dibagi dua. Bisa dengar sendiri ya, saya menyalakan dua PC karena ada rapat jurusan bahas terkait dengan
Ya, karena adanya MBKM, efeknya itu juga pembelajaran berbasis digital sekarang ya. Jadi mau nggak mau harus ngikutin. Oke, balik lagi terkait dengan bisnis digital. Kalau terkait dengan web itu biasanya ada yang berlangganan dan jangkauannya kita lihat ya. Itu kalau nggak salah, karena saya kan pernah langganan domain gitu ya. Kalau nggak salah itu sekitar 1 juta, tapi tergantung cakupannya. Kemudian itu dibayar setahun sekali gitu ya. Yang harus dipastikan juga layanan kualitas internetnya. Ya, kita pasarnya untuk siapa juga, ini juga harus jelas gitu ya. Karena biasanya itu akan ada batasan-batasan gitu ya, siapa yang mengakses gitu ya, yang dibutuhkan siapa. Gitu. Kayak YouTube itu kan dia sudah membatasi ya untuk YouTube dewasa dan anak-anak ya, YouTube Kids kayak gitu kan sudah ada batasan-batasannya kayak gitu. Berarti dia secara sistem sudah diatur gitu loh. Ya, tinggal kita pangsa pasarnya untuk siapa. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi? Masih kurang berapa pertanyaan? Kurang 1, Bu. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Adisti Diva Prameswari dengan pertanyaan, jika kita baru terjun di dalam dunia bisnis, modal yang kita miliki juga masih sedikit. Metode pemasaran apa yang cocok untuk dilakukan? Menurut saya, jika masih baru terjun di dalam dunia bisnis dan modalnya pun masih sedikit, hal pertama yang paling dilakukan itu, metode pertama yang paling dilakukan itu adalah membangun brand atau merek yang paling sekiranya itu yang paling berpengaruh di pemasaran. Jadi kan dari di situ, dari merek tersebut mungkin akan memikat banyak konsumen. Yang selanjutnya dengan membuat logo yang semenarik mungkin. Yang ketiga, mungkin bisa mempromosikannya melalui website atau sosial media. Yang kedua, yang selanjutnya menggunakan Facebook sebagai media sosial yang paling aktif. Karena kan sekarang Facebook masih banyak peminatnya. Dan Instagram pun juga banyak peminatnya. Dan yang selanjutnya adalah melakukan analisis pasar terlebih dahulu. Karena dalam sistem pemasaran itu, memahami analisis keadaan pasar itu sangat penting. Seperti itu. Bagaimana Adisti, apakah bisa diterima? Bisa, makasih jawabannya. Ya, sama-sama. Ya, yang perlu saya ingatkan ya, mungkin kalian ada yang sudah mencoba gitu ya, jualan online gitu ya. Terus kalian punya brand toko sendiri, misalnya TikTok misalnya kayak gitu ya, TikTok cloth misalnya. Kebanyakan yang saya lihat itu adalah mereka bisa memasarkan dengan brand sendiri gitu ya. Tetapi hati-hati, ini menjadi masalah juga kalau misalnya terjadi yang namanya sengketa. Kadang itu kan misalnya saya punya merek gitu ya, TikTok cloth misalnya gitu ya. Ternyata di mana di Jember gitu ya misalnya, nanti di wilayah lain biasanya ada nama yang sama. Lah ini hati-hati. Nah, saran saya biasanya terkait dengan yang namanya brand, itu tadi kita buat brand, itu paling nggak harus punya paten. Nah, itu yang kadang masih belum terpikirkan oleh seller, karena kadang mereka nggak ngerti. Ya, nah ini hati-hati. Itu yang bisa membuat sengketa ketika kita berjualan secara online. Kalau untuk medianya di Shopee, entah itu di Facebook, entah itu di Instagram atau platform yang lain gitu ya. Nah, itu hanya media, tapi yang saya tekankan bahwa ketika kalian ingin berjualan secara online, punya merek sendiri, ya, makanan, itu kadang yang lupa adalah mereka nggak ada izin, mereka nggak ada paten. Nah, hati-hati bisa terjadi yang namanya sengketa. Itu yang harus diperhatikan ketika kita sudah jualan online. Ya, di sisi lain itu tantangan juga gitu ya bagi seorang seller. Oke.
Sampai sini udah selesai ya ini ya? Pertanyaannya. Sudah selesai. Oke, jangan lupa untuk hasilnya nanti di-upload ya. Saya cek dulu, sudah absen semua. Ada pertanyaan lagi mungkin yang masih ingin didiskusikan? Saya, Bu. Ya. UTS bagaimana, Bu? Sekarang masih minggu depan, ditunggu aja minggu depan ya. Iya, Bu. Itu ya, Bu, individu, Bu? Nanti dilihat aja. Oke. Oh iya, Jumat nanti kan ini ya, kuliah lagi ya, siang ya. Jadi Jumat ini kita seminggu ketemu 2 kali kan, kemarin kan libur. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ini sudah absen semua ya? Sudah, Bu. Kalau nggak ada pertanyaan, bisa saya akhiri ya. Terima kasih untuk siang hari ini. Semoga sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.